Oke, halo semuanya. Nama saya Jovial. Hari ini kita akan bahas beberapa soal mengenai limit fungsi trigonometri ya. Di depan layar kita hari ini udah ada 3 soal nih. Ada baik limit fungsi mendekati suatu nilai tertentu atau mendekati tak hingga ya, nomor 2 ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah lim x mendekati 1/4 pi dari 1 min 2 sin x cos x per sin x cos x. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam trigonometri dasar ada sebuah fungsi yang kita kenal sebagai sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, berarti ini bisa kita terjemahkan jadi lim x mendekati 1/4 pi dari sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikurangi 2 sin x cos x per sin x min cos x. Nah, kayaknya bentuknya familiar banget ya. Kalau kita pelajari di SD ataupun SMP ada sebuah bentuk. Kalau misalnya kita andaikan sin x itu adalah A dan cos x adalah B, maka ini yang saya lingkari merah nih jadi A kuadrat, dan cos kuadrat x ini tentunya jadi B kuadrat. Lalu min 2 sin x cos x ini jadi min 2 AB. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan pertama-tama kalau ini semua ini adalah dalam kurung A min B kuadrat. Berarti sin dan cos ini bisa kita ubah jadi bentuk ini juga. Nah, menjadi lim x mendekati 1/4 pi dari sin x si A nya ya dikurang B nya cos x kuadrat per bawahnya sin x min cos x. Wah, cantik banget ya soalnya ya. Di atas sama di bawah sama, tinggal bedanya di atas tuh di kuadratin ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tinggal dicoret. Ini dicoret sama ini. Nah, sisanya apa? Lim x mendekati 1/4 pi dari sin x min cos x. Kita masukin aja 1/4 pi nya karena ya nggak terlalu banyak yang bisa dikerjain lagi di sini. Jadi limitnya kita masukin ke sin x min cos x. Pi per 4 itu sama dengan 45 derajat ya kalau sistem derajatnya. Kalau kita masukin sin pi per 4, kita masukin aja deh, sin pi per 4 min cos pi per 4. Nah, ini adalah sama dengan akar 2/2 dikurang akar 2/2. Hasilnya apa? 0. Jadi begitu ya. Sangat sederhana jawabannya. Jadi limit tuh kurang lebih tentang begitu ya. Kita mencari nilai paling dekat dari sebuah persamaan. Nilai yang paling mendekati lah. Limit terdekat gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini ada soal limit tak hingga. Nah, kalau kita lihat bentuk kayak gini ya, akar dikurang sesuatu, kita punya sebuah hukum di limit tak hingga ini. Dimana kalau misalnya kita punya bentuk limit x mendekati tak hingga dari akar ax kuadrat
plus bx plus c dikurang akar, misalnya kita ambil px deh, px kuadrat tambah qx tambah r, ini masuk kuadrat ya. Nah kalau kita punya kayak gini, ada beberapa kondisi. Kalau misalnya a lebih besar dari p, berarti nilai limitnya adalah tak hingga. Kalau misalnya a-nya sama dengan p, nah ini ada rumus tertentu. Rumusnya adalah b min q per 2 akar a. Ini q ya. Oke, lanjut. Ketika misalnya a kurang dari p, kalau a kurang dari p berarti negatif tak hingga. Jadi penggunaan kasusnya cukup sederhana ya, jadi sangat mempermudah lah. Nah kita lihat coba lim x mendekati hingga dari ya seperti ini ya. Nah si belakangnya ini tuh belum dalam bentuk akar, jadi kita jadiin bentuk akar dulu. Jadi lim x mendekati tak hingga dari akar 9x kuadrat plus 6x min 2. Nah belakangnya kita jadiin akar juga. Caranya gimana? Dikuadratin. Kita akan kuadratin ya 3x plus 1. Jadinya apa? Jadinya adalah 9x kuadrat ditambah 2 kali 3x kali 1 berarti 6x ditambah 1 kuadrat ya 1 ya. Nah itu kalau dijadiin bentuk akar. Kemudian kita lihat dulu nih a-nya dengan p-nya ya. Kita lihat ini a-nya, ini p-nya. Oh rupanya sama. Berarti kita harus pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus sama dengan, langsung aja b min q per 2 akar a. Berarti 6 kurang 6 dikurang 2 akar 9. Berarti ini adalah 0 per 2 kali 3. 0 per 6. Nah berarti jawabannya adalah 0. Nah ini dianggap ada jawaban meskipun ada 0 di atas ya. Kalau 0-nya di bawah itu belum ada jawaban, belum ketemu jawaban yang tepat. Karena 0 sesuatu dibagi 0 itu hasilnya masih tak hingga. Tidak terdefinisi. Begitu. Nah itu untuk soal nomor 2 ya. Jadi kita pakai sebuah kasus tertentu nih. Kasus ini kita pakai dan ya akhirnya ketemu jawabannya. Dan tidak perlu repot-repot nyari satu-satu ya. Langsung. Kita berlanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Kita akan mulai dulu dari atasnya nih. Kita lihat bentuknya. X pangkat 3 min dalam kurung a plus 1x kuadrat tambah ax. Nah ini kita bisa asosiasikan ya. X mendekati 1 kita asosiasikan jadi ini kan sama-sama punya x. Jadi x-nya kita keluarin. X. Oke. Satu-satu kita lihat ya. Dalam kurung. Oh ini bisa langsung seperti ini. X min A lalu dikali X min 1 begitu per X kuadrat min A tan X min 1. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama nih. Yang mana ada tan X min 1 dan X min 1. Nah, kalau misalnya di limit trigonometri kita punya kasus lagi nih. Kalau kita misalnya punya X per tan X, maka kita dapat X per X
Nah, gimana kalau misalnya dia punya koefisien yang berbeda, misalnya AX per tan BX. Nah, itu gimana? Langsung aja. Jadi berarti dia A per B. Nah, kalau ini kan sama. Berarti langsung disimpulkan jadi 1. Gitu. Kalau ini langsung A per B-nya. Nah, di sini kita punya ini dan ini. Langsung aja kita coret. Set. Dengan ini. Karena dianggap 1 dengan 1. Oke, kita lanjut ya. Limit X mendekati 1 dari X kali X min A. Kemudian X kuadrat min A. Nah, kemudian kalau udah kayak gini ya kurang lebih, kalau misalnya kalian udah gak kepikiran ya, kira-kira kayaknya udah nih, udah mentok nih penjabarannya lah. Coba aja dulu masukin nih si nilai ini, nilai yang didekatinnya. Kita cobain. Kalau masih hasilnya tak terdefinisi, ya berarti belum ketemu aja. Coba ya, kalau kita masukin ketemu gak nih? Ini berarti 1 dikali 1 min A per 1 kuadrat min A. Hasilnya adalah ini dikali masuk jadi 1 min A per 1 kuadrat ya 1 min A. Ini berarti kalau atas dan bawah sama, penyebut dan pembilang sama, berarti jawabannya adalah 1. Oke, kita ketemu ya limit yang didekatinya. Oke, kurang lebih segitu dulu mengenai limit fungsi trigonometri. Sebenarnya kalau kita lihat banyak banget ya angka-angkanya dan ya jelimet banget gitu. Tapi sebenarnya mah seru gitu. Sekian dari saya, terima kasih.